Hai guys, balik lagi sama Panji di sini dan ini adalah video yang akan membahas tentang PPSMB UGM. Kemarin kan kita udah membahas tentang tips mengerjakan soal, kita udah latihan mengerjakan soal, terus kita juga udah ngomong tentang pengumuman, praregistrasi, bahkan sampai di pengambilan jas alma mater. Nah sekarang waktunya PPSMB. Tapi sebelum videonya ini dimulai, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak ya guys. Karena dengan adanya kalian, aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten seperti ini. Oke, mari kita mulai videonya. Nah guys, kalian tahu gak sih, aku itu ikut PPSMB selama 3 tahun loh. Jadi aku ikut PPSMB itu 3 kali. Itu yang pertama, di tahun 2018 aku ikut PPSMB sebagai peserta. Sebagai peserta setelah aku dinyatakan diterima. Terus di tahun 2019 aku ikut PPSMB sebagai panitia. Aku ikut PPSMB sebagai co-fasilitator. Terus di tahun 2020 ini aku juga ikut PPSMB di divisi KSK. Oke, kalau kemarin di Kofas, sekarang aku di KSK. Nah, for your information, di PPSMB UGM itu ada 3 tingkatan. Yaitu tingkat pertama, itu namanya PPSMB Palapa. Itu PPSMB untuk tingkat universitas. Terus tingkatan kedua itu adalah PPSMB fakultas. Nah, kalau divisi Pol sendiri di fakultasku itu namanya PPSMB Society. Di fakultas lain beda-beda ya guys namanya itu. Terus di tingkat yang ketiga ada PPSMB Departemen. Itu ya. Nah, jadi rangkaian PPSMB itu ada 6 hari, yaitu hari pertama dan kedua adalah tingkat universitas. Hari 3 dan 4 ada di tingkat fakultas dan atau departemen. Terus hari kelima dan 6 itu balik lagi ke tingkat universitas. Nah, tapi rangkaian PPSMB itu sebenarnya tidak hanya 6 hari ini aja, tapi ada yang namanya action plan. Nah, nanti kita akan bahas action plan lebih lanjut di bagian berikutnya guys. Oh ya, aku pengen tanya, buat kalian yang udah ngomongin PPSMB, sebenarnya kalian tahu nggak PPSMB UGM itu apa? Singkatan dari apa? Kepanjangan PPSMB itu apa? Apa kalian udah tahu? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, yang aku kasih tahu ya. Jadi PPSMB UGM itu adalah singkatan dari pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru. Nah, sesuai dengan namanya, kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa baru yang telah dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu lewat jalur prestasi, SNMPTN, SBMPTN, maupun UGM. Nah, secara otomatis, kalian yang udah lolos, kalian yang udah dinyatakan diterima, akan menjadi peserta PPSMB UGM. Itu secara otomatis akan terdaftarkan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang udah terdaftar, ya artinya teman-teman udah lolos menjadi mahasiswa baru, ini teman-teman diwajibkan untuk mengikuti PPSMB ini. Karena di dalam PPSMB ini ada hasil akhirnya akan ada sertifikat. Sertifikat ini gunanya untuk mendaftarkan beasiswa teman-teman, mendaftarkan di kepanitiaan dan event di lingkup UGM seperti itu ya. Jadi sertifikat ini sangat berguna banget. Bahkan pada saat yudisium atau wisuda, sertifikat ini juga ada perannya itu guys. Nah, biasanya itu gamada-gamada itu kayak mengikuti seluruh rangkaian PPSMB ini karena mereka tuh udah tahu PPSMB UGM itu seperti apa. Senengnya kayak seru banget ya, kayak gimana tuh mereka udah tahu kayak gitu loh. Karena di PPSMB UGM ini tidak ada unsur kekerasan sama sekali. Karena ya memang kita sudah menghilangkan budaya tersebut dari lama gitu ya guys. Kita beda sama ospek-ospek lain. Kalau ospek lain bisa jadi masih ada yang pakai kekerasan, tapi di PPSM UGM ini sudah tidak ada. Itu bahkan benar-benar sangat menyenangkan. Bisa dilihat aja, aku ikut PPSMB bahkan sampai 3 kali. Berarti kan itu sangat menyenangkan, terus memorable, terus ya teman-teman itu bakal dapat relasi yang sangat banyak. Oke? Karena nanti teman-teman itu di kepanitiaan maupun di
di peserta, kalian menjadi panitia ataupun menjadi peserta, teman-teman itu akan berbaur dengan teman-teman yang beda fakultas dengan kalian. Oke, jadi kalian itu bisa dapat channel anak KKMK, bisa dapat channel anak vokasi, dapat channel anak hukum, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi nggak cuma berkutat di fakultas kalian aja gitu. Dan kalian itu waktu pembagian kelas, kalian itu bakal diacak berdasarkan jurusan teman-teman dan berdasarkan jurusan teman-teman. Artinya di jurusan tersebut hanya ada teman-teman doang. Misal nih di kelas A itu isinya departemen sosiologi, departemen MKP, departemen ilmu hukum, psikologi kayak gitu. Pokoknya di satu departemen itu ya satu orang, nggak ada yang dua orang. Jadi diajarkan untuk memahami perbedaan dari awal kayak gitu. Terus buat temen-temen yang tanya kegiatan di PPSMB itu apa aja kak? Nah, kegiatan di PPSMB ini ada transfer materi, terus ada pelatihan soft skill, terus ada action plan, terus ada opening dan closing ceremony. Ya seperti yang telah teman-teman ketahui kayak gitu ya. Terus transfer materinya berisi apa aja? Nah, transfer materinya itu berisi pemaparan materi mengenai sejarah UGM, jati diri UGM itu seperti apa, nilai luhur UGM itu seperti apa, terus kegiatan-kegiatan kampus itu seperti apa, terus kita dilatih untuk berkomunikasi dengan dosen yang baik dan benar itu seperti apa, terus kita dikenalkan dengan berbagai macam penelitian, terus kita uh, ya pokoknya banyak banget lah, kita dilatih untuk presentasi, dan kita juga dilatih untuk menulis esai atau menulis penulisan akademik itu dari penugasan yang diberikan Hamin sebulan PPSMB seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman itu di dalam mengikuti PPSMB, teman-teman juga harus mengerjakan penugasan di luar pom-pom dan caping ya teman-teman. Pokoknya itu berfaedah banget, nggak ada yang unfaedah. Penugasannya bener-bener mantap banget. Itu melatih kita bagaimana sih cara menulis yang baik dan benar, kita memakai citasi yang baik tuh kayak gimana, menulis referensi yang baik itu seperti apa. Pokoknya kita diajarin di situ. Terus kan tadi aku bilang ada rangkaian PPSMB yang tidak ada di dalam 6 hari ini, yaitu ada action plan. Nah, buat teman-teman yang tanya, action plan itu apa? Nah, action plan ini adalah bisa dikatakan mini KKN. Mini KKN. Karena di kegiatan action plan ini, teman-teman itu dilatih untuk menjadi seseorang yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teman-teman itu dilatih untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, kalau KKN itu biasanya dilakukan berbulan-bulan, tapi kalau action plan ini dilakukan cuma 1 hari doang. Oke guys, untuk lokasi action plan ini sendiri juga ditentukan oleh pihak universitas. Terus biaya juga ditentukan dan diberikan oleh universitas. Kemarin itu per kelas itu dikasih dana 2 juta per kelas ya guys. Jadi kalian sama teman-teman kelas kalian diberikan dana 2 juta untuk mengabdikan diri kepada masyarakat seperti itu. Jadi kalian itu tidak diperkenankan untuk mengadakan danusan ataupun membuat proposal sponsor kayak gitu. Proposalnya cuma satu, yaitu untuk universitas. Nah, tadi kan lokasinya sama biayanya udah ditentukan oleh pihak universitas. Nah, jadi tugas kalian adalah tinggal menentukan action plan seperti apa yang cocok dilaksanakan dengan teman-teman kelas kalian. Nah, dulu nih guys, pada tahun 2018 saat aku menjadi Gamada, action planku itu adalah kita belajar anak-anak, belajar mewarnai, belajar membaca, dan juga membersihkan sungai. Karena lokasi action plan itu berdekatan dengan sungai, dan sungainya itu benar-benar kotor banget. Jadi samping kita memberikan sosialisasi mengenai hidup sehat dan mengajari mewarnai dan menggambar dan membaca, kita juga bersih-bersih sungai nih. Nah, terus di tahun 2019 aku kan menjadi Kofas. Kofas itu adalah temen dari Gamada atau kofasilitator. Pokoknya teman-teman yang lihat di postingan UGM atau di postingan masuk kampus dan lain-lain, itu kalau misalkan ada jajaran Gamada dengan 2 orang, cewek atau cowok atau cewek-cewek,
itu yang mereka menggunakan baju yang beda, menggunakan korsa, dan pakai apa namanya, co-card yang beda. Nah, itu namanya co-fasilitator. Itu adalah teman-teman yang akan mendampingi kalian selama PPSMB berlangsung, seperti itu ya. Nah, pada saat itu Gamadaku itu melakukan action plan sosialisasi hidup sehat serta menanam tanaman dan menghias pot bersama adik-adik dari TK sampai SD. Nah, itu adalah gambaran PPSMB UGM itu seperti apa. Menurut kalian PPSMB UGM itu menyenangkan atau gimana? Kalau dari aku sih bener-bener menyenangkan banget ya guys. Karena kita bakal mendapatkan kesan yang luar biasa di dalam PPSMB. Bahkan dalam kepanitiaannya itu benar-benar ada seleksi yang sangat ketat. Oke, di tahun 2020 ini aku kan menjadi KSK. Nah, kemarin waktu pendaftaran itu yang daftar KSK itu ada 130 pendaftar dan yang keterima hanya 20 orang. Aku ikutnya Palapa ya guys, jadi di PPSMB di tingkat universitas. Jadi jangan heran kalau misalkan banyak mahasiswa yang daftar terus menginginkan berdinamika di PPSMB Palapa itu ya, karena itu ada kesan dan pengalaman yang benar-benar luar biasa. Buat teman-teman yang udah tahu keseruan dan begitu menyenangkannya PPSMB seperti ini, masih aja teman-teman gak mau masuk ke UGM, teman-teman masih memilih universitas lain untuk teman-teman jadikan tempat untuk menimba ilmu dan mencari relasi. Kalau aku sih lebih mending ke UGM aja ya daripada ke universitas lain seperti itu. Oke deh, saatnya aku bagiin dokumentasi tentang PPSMB. Tapi maaf banget, ini dokumentasinya itu format videonya itu nggak landscape, tapi dia portrait. Karena dulu aku tuh nggak ada niatan buat menjadi seorang content creator seperti ini. Aku dulu tuh cuman kayak membagikan dokumentasi ya di Instastory aja. Nah, terus nanti aku bakalan mengambil cuplikan dari Instagramnya dan YouTube-nya PPSMB UGM. Semoga aja nggak kena copyright ya teman-teman. Nah, ini ada video tentang persiapan kelas aku waktu mau moving ke lapangan Pancasila di Grasa Baparamana. Nah, buat teman-teman yang tanya, terus movingnya pakai apa kak? Kan fakultas teknik ke lapangan Pancasila itu bener-bener jauh banget ya. Nah, video ini mungkin bisa menjawabnya. Kita itu naik sepatu masing-masing dan kita tuh udah pakai caping, udah pakai pom-pom, dan bener-bener itu kayak seneng banget dan bahagia banget karena kita udah ngelewatin seleksi, kita udah ngikutin PPSMB, dan kita udah bener-bener resmi jadi mahasiswa baru gitu loh guys. Terus ini ada video waktu aku sampai di lapangan Pancasila. Nah, jadi kita itu sebelum masuk ke dalam lapangan, kita itu duduk dulu di pinggir lapangan. Baru nanti satu persatu teman-teman dipanggil per kelas untuk masuk ke dalam gridnya. Grid itu adalah kotak-kotakan, ya kotak dari tali gitu yang tujuannya untuk duduk kalian. Kalian itu duduknya udah dikotakin karena itu memudahkan panitia dalam mengatur formasi closing maupun opening seperti itu guys. Nih, ini ada foto waktu aku udah masuk ke grid formasi. Sembari menunggu formasi, aku itu juga nulis-nulis, dan tulisannya tuh kayak gini. Itu kayak alay banget gak sih guys? Kayak Terus ini ada formasi PPSMB UGM 2018. Tulisannya adalah Bersatu Nusantara Indonesia Jaya. Terus setelah formasi, biasanya itu Gamada meluapkan rasa senangnya dengan melakukan hal seperti ini. Jangan membiarkan sampah terletak begitu saja. Ada dipersilakan untuk mengambil koran-koran ataupun sampah lainnya yang telah ada di sekitar. Betul sekali, dan teman-teman mau diinformasikan. Kita berjoget dan
ya lempar-lemparan pom-pom kayak gitu. Terus habis itu uh, kita juga berfoto bersama seperti ini. Ini adalah postingan di Instagram aku. Jadi buat teman-teman yang belum follow aja. Nah, itu kan beberapa cuplikan PPSMB UGM pada saat aku menjadi Gamada, pada saat aku menjadi peserta PPSMB. Nah, ini aku akan memberikan dokumentasi pada saat aku menjadi panitia PPSMB. Nah, ini tuh video Hamin sebulan kalau nggak salah ya. Ini tuh video setelah kita melakukan tes kofasiologi atau tes pemantapan kalian itu sebenarnya layak nggak sih jadi kofas di PPSMB. Nah, ini adalah salah satu tepukan yang kita ajarkan kepada Gamada, yaitu namanya tepuk salut. Videonya seperti ini. Itu kan seru banget tepukannya. BTW itu kofas semua, jadi itu jajaran kofas dan subkoor serta koor kofas. Oke, nggak ada divisi lain. Terus ini ada video tentang gladi bersih waktu PPSMB UGM. Terus ini ada foto saat hari H. Nah, ini fotonya di dalam kelas. Tuh kan seru banget, itu hari H ya guys. Nah, terus ini ada foto di waktu PPSMB Society, di PPSMB-nya Visipol. Ini kita semuanya tumpah ruah di Taman San Siro. Nah, kita di situ berfoto bersama mengenakan korsa kebanggaan departemennya masing-masing. Terus ini ada video tentang yang berisi konten mengerikan pada saat closing ceremony. Terakhir di tahun 2018, PPSMB UGM membuat formasi besar yang bergerak bersama Nusantara Indonesia. Seluruh formasi tersebut dibentuk tentunya dengan tujuan. Sorry banget kalau misalkan videonya sangat mengerikan dan itu benar-benar meluapkan rasa senangnya seperti itu. Nah, terus ini ada video formasi PPSMB tahun 2019 yang aku ambil dari YouTube-nya PPSMB UGM. Nanti aku taruh linknya di bawah. Oke guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Integritas UGM menguatkan integrasi nasional. Keren banget gak sih? Dan kalian tahu Kofas cuman bisa ngapain di situ? Kofas cuman bisa nangis terharu di pinggir lapangan dan kita anthem PPSMB bareng-bareng. Karena itu bener-bener formasi itu yang tahu cuman anak divisi acara doang. Kita nggak tahu, Kofas dan panitia lain itu nggak tahu. Jadi itu merupakan surprise bagi kita semua di dalam closing ceremony kayak gitu guys. Kayaknya videonya selesai sampai di sini aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan buat teman-teman yang belum subscribe dulu karena aku akan ngasih giveaway buat teman-teman yang sudah subscribe. Kalau misalkan udah sampai 1000 subscriber atau ya tunggu aja kalau misalkan aku dapat rezeki ya guys, aku akan giveaway ke kalian seperti itu, semakin cepat semakin baik lah pokoknya. Dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.